pada suatu organisasi dengan keterlibatan domain-domain people, proses, dan teknologi. SOC memiliki tujuan antara lain salah satunya yaitu meningkatkan postur keamanan informasi pada suatu organisasi tersebut, kemudian melindungi aspek-aspek keamanan informasi seperti confidential, integrity, dan juga availability. SOC melakukan pencegahan, melakukan deteksi dan pemantauan secara terus-menerus, analisa, dan juga melakukan respon terhadap kejadian keamanan informasi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di organisasi tersebut. Jadi SOC sendiri memiliki struktur menurut Sun Institute terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama, tier pertama yaitu alert analysis, tier kedua respon insiden, kemudian tier ketiga subject matter expert atau hunter yang kemudian bisa dipecah menjadi beberapa fungsi lagi. Kemudian ada juga SOC manager. Dari referensi tersebut bisa diadopsi, kemudian diimplementasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi. Jadi seperti sebelumnya, SOC ini melakukan pencegahan, melakukan pemantauan dan deteksi secara terus-menerus, melakukan analisa dan juga merespon terhadap kejadian keamanan informasi dan serangan siber yang terjadi di organisasi tersebut. Serangan sendiri terjadi apabila ada suatu kerentanan di organisasi tersebut, ada metode serangan dan juga ada motif dari serangan tersebut. Jadi apabila serangan berhasil dilakukan di organisasi dan memberikan impact pada organisasi tersebut, maka organisasi tersebut akan mengalami kerugian yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Jadi istilahnya tangible cost atau intangible cost. Contoh dari yang bisa dihitung seperti kerugian materi atau uang, yang tidak bisa dihitung seperti penurunan reputasi terhadap organisasi tersebut terhadap di mata pelanggannya. Jadi untuk model serangan dulu dan model serangan saat ini, serangan siber, model serangan dulu itu sebagian besar oleh malware yang menyerang ke berbagai macam sektor atau lapisan tanpa pandang bulu, serangan spam, dan juga aktivitas DDoS. Dengan model atau metode serangan lama yang belum memiliki motif terarah, organisasi lebih cenderung menggunakan pendekatan secara taktis untuk menangani serangan keamanan informasi tersebut. Contohnya seperti penerapan kepatuhan tata kelola keamanan informasi, kemudian membangun berbagai macam perimeter, melindungi semua sistem, menggunakan analisa berbasis dengan signature pada suatu produk, kemudian juga melakukan scanning pada organisasi tersebut dengan kerentanan yang sudah diketahui. Dibandingkan dengan serangan pada saat ini, serangan saat ini lebih terstruktur dan terorganisir, memiliki motif yang cukup jelas, contohnya seperti motif politik atau finansial. Serangan dilakukan memiliki pola dan juga dilakukan secara terus-menerus. Metode yang dilakukan oleh penyerang juga lebih rumit ke organisasi tersebut. Jadi di organisasi ini harus menerapkan pendekatan penanganan serangan yang lebih strategis, seperti menerapkan otomatisasi, kemudian menerapkan orkestrasi dan juga threat intelligence. Organisasi harus memprioritaskan aset berdasarkan resiko yang lebih tinggi. Kemudian juga menambahkan analisa berdasarkan behavior atau tingkah laku dari suatu kejadian. Organisasi harus memantau secara terus-menerus kejadian keamanan informasi, mengumpulkan informasi, menjaga informasi tersebut, dan menelusuri kembali kejadian-kejadian yang pernah dialami sebagai investigasi lanjutan.
Jadi tantangan suatu organisasi apabila ingin membuat suatu SOC atau sedang membangun SOC antara lain adalah lack of talent dan juga lack of security expertise. Jadi apalagi di akhir-akhir ini memang sangat sulit untuk mencari talent yang memiliki peminatan di bidang cyber security dan juga memiliki pemahaman yang baik di bidang cyber security. Analis di cyber security sendiri harus memiliki pemahaman yang selalu up to date karena ancaman-ancaman cyber itu selalu berkembang dengan cepat, mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada di saat ini. Kemudian tantangan selanjutnya untuk organisasi apabila ingin mengembangkan atau mengimplementasikan SOC adalah kurang sesuainya konfigurasi yang diterapkan pada tools yang digunakan oleh organisasi tersebut. Karena jumlah informasi yang didapat semakin banyak dan semakin bervariasi, jadi organisasi membutuhkan mekanisme tools yang sangat efektif untuk membantu SOC melakukan deteksi yang lebih efektif juga. Kemudian ada kompleksitas menyampaikan layanan keamanan informasi, jadi serangan siber akan terus terjadi bahkan setiap detiknya. Suatu organisasi membutuhkan solusi yang komprehensif dan juga efektif untuk merespon kejadian keamanan informasi tersebut. Tantangan lanjutannya dari tools itu sendiri. Jadi SOC melakukan pemantauan dan analisa di tools yang dinamakan SIEM. Jadi SIEM ini fungsinya salah satunya untuk mengumpulkan log dari berbagai macam sumber perangkat seperti data security, network security, endpoint security, perimeter security, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari data yang dikumpulkan akan dilakukan normalisasi dan juga korelasi yang akhirnya menjadi sebuah alert yang bisa dianalisa dan digunakan SOC sebagai bahan deteksi atau laporan. Nah, semakin berkembangnya waktu, kebutuhan untuk analisa dan investigasi SOC juga berkembang. Kemudian proses karena jumlah data yang semakin banyak dan informasi yang semakin banyak yang harus dikumpulkan, perlunya otomatisasi pada tools tersebut sangat dibutuhkan oleh SOC karena untuk lebih bekerja efisien lagi. Jadi otomatisasi seperti penggunaan tools intelijen juga dibutuhkan oleh SOC. Kemudian bagaimana perkembangan proses SOC dulu dan saat ini. Jadi untuk objektifnya sendiri, SOC dulu lebih ke arah untuk kebutuhan teknikal. Kalau sekarang lebih ke arah kebutuhan operasional dan juga bisnis. Untuk analitik sendiri, kalau dulu SOC lebih menggunakan korelasi yang lebih simpel, kalau sekarang menggunakan korelasi yang agak rumit dan juga perpaduan dengan analisa behavior atau tingkah dari pola kejadian keamanan informasi. Data source yang diambil kalau dulu hanya berbasis dari log perangkat-perangkat keamanan informasi seperti data, terus endpoint, perimeter, dan lain sebagainya. Namun sekarang mengambil dari berbagai macam informasi, baik internal maupun sumber eksternal dari internet. Kemudian untuk responnya sendiri sama karena ada behavioral analysis, jadi menggunakan predictive analysis. Jadi apa aja yang akan terjadi dengan pola kejadian keamanan informasi yang sedang berlangsung saat ini. Jadi apabila suatu organisasi ingin membangun suatu SOC yang lebih matang, ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tata kelola, operasional, dan juga teknologi. Di tata kelola sendiri, SOC membutuhkan kontrol tata kelola yang selaras dengan objektif bisnis dan juga manajemen. Jadi di area ini mencakup bagaimana SOC melakukan pekerjaannya atau perform, kemudian bagaimana SOC itu bekerja sebagai tim, kemudian juga bagaimana SOC melakukan laporan dan proses eskalasinya. Di sini ada beberapa aspek juga di dalamnya, yaitu SOC manajemen,
SOC Audit and Compliance, Incident and Problem Management, Playbook and Procedure. Jadi itu harus dimiliki oleh suatu organisasi apabila ingin membangun Security Operation Center. Yang kedua adalah operasional. Jadi SOC membutuhkan kontrol operasional untuk mencapai deliverable dari suatu layanan. Pada cakupan ini SOC bertanggung jawab dan juga SOC mengetahui bagaimana caranya untuk melindungi suatu organisasi tersebut dan juga kapasitas yang dilakukan oleh SOC tersebut. Ada beberapa bagian juga di bagian operasional, yaitu Security and Monitoring Detection, Vulnerability Management, Incident Response and Handling, Threat Hunting, dan juga Security Intelligence. Kemudian teknologi. Jadi di teknologi ini perlu kontrol yang membantu untuk mempercepat proses SOC supaya lebih efisien dan efektif lagi. Pada area ini mencakup bagaimana platform yang digunakan suatu organisasi itu bermanfaat untuk SOC melakukan analisa dan juga deteksi dari sebuah serangan. Kemudian bagaimana struktur atau arsitektur SOC dibangun di organisasi tersebut dan bagaimana kapasitas dari platform dialokasikan di organisasi tersebut. Jadi pada aspek teknologi sendiri mengikuti serangan yang terjadi pada saat ini antara lain seperti analytic tools dan automation, kemudian ticketing dan tracking system, collaboration platform, use case management, capacity and retention management. Jadi menurut Gartner sendiri, tren cybersecurity pada tahun 2022, jadi security ratings akan sama pentingnya untuk melakukan penilaian resiko pada hubungan bisnis. Jadi security ratings ini berbentuknya bisa threat intel ya. Threat intel ini mengumpulkan. Pak Danar, waktunya tinggal 3 menit ya Pak. Oke. Ya, jadi threat intel ini mengumpulkan berbagai macam informasi dari internet, kemudian informasi itu dinormalisasi dan juga dikompil secara otomatis menggunakan machine learning. Dari informasi-informasi tersebut, kemudian threat intel ini akan meng-compare dengan yang sama, industri yang sama. Seperti contohnya misalkan perbankan, dia akan meng-compare dengan bagaimana rating di perbankan lain. Jadi alternatif untuk memulai SOC sendiri secara instan kita harus memulai memprioritaskan objektif suatu organisasi. Kemudian mencari solusi yang cepat tanpa konfigurasi atau tuning yang banyak dilakukan. Dengan begitu SOC dapat fokus terhadap analisanya, kemudian dapat mengenerasi secara otomatis dan juga komprehensif terkait resiko yang ada di organisasi tersebut. Jadi apa keuntungan SOC? SOC sendiri akan menjaga reputasi dari suatu organisasi tersebut, kemudian mengurangi resiko atau dampak dari terjadinya serangan atau insiden keamanan informasi, kemudian juga manajemen kerentanan dan lain sebagainya. Untuk mempercepat implementasi SOC sendiri, kita bisa mengkolaborasikan menggunakan Managed Security Service Provider. Jadi Managed Security Service Provider ini sudah memiliki pengalaman di bidang cybersecurity, salah satunya juga di SOC. Jadi nanti bisa membantu di bagian integrasinya, bagaimana sharing playbook dan lain sebagainya, dan juga dapat menjawab dari tantangan sebelumnya seperti lack of talent, lack of expertise, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tio. Oke, terima kasih Mas Danar. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya SOC itu selain memang sebagai pagar ya buat kita untuk bisa melacak serangan dari cybersecurity, ternyata harus banyak juga yang perlu kita siapkan ya di sana. Terlebih lagi untuk people, proses, dan teknologinya juga harus berkesinambungan ya Mas ya, karena tadi juga harus
tidak hanya kita mempersiapkan dari sisi people-nya saja, dari SOC-nya, tapi dari prosesnya bagaimana cara eskalasinya ya, kemudian juga dari teknologinya ya, walaupun kita mempunyai teknologi yang bagus gitu kan, tapi kalau tidak kita maintain atau tidak kita tuning, itu tidak bisa kita gunakan secara ideal dalam satu kesatuan. Wow, luar biasa sekali Mas ya. Thank you buat Mas Danar. Mungkin kita akan nanti jangan lupa para peserta kalau sudah mulai ada pertanyaan silakan bisa dicicil dulu di kolom Q&A-nya. Kita akan lanjut ke pembicara kita yang kedua yang akan membahas tentang bagaimana secara secara keseluruhan ya pengembangan SOC modern itu untuk meningkatkan postur ya keamanan cyber security di sebuah organisasi, yang mana ini nyambung ya dari dari pemateri Mas Danar yang sebelumnya. Mungkin sekilas untuk Bapak Digit Oktavianto ya, Bapak Digit Oktavianto ini merupakan independent security research yang telah memiliki banyak sekali sertifikasi. Bidang Oke, baik. Tadi terima kasih Bapak Tio. Tadi sudah diinformasikan ya perkenalan. Saya coba langsung share screen saja untuk presentasi. Saya mulai untuk sesi saya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia bisa sharing ya dengan teman-teman semua di sini. Luar biasa, sudah ada sekitar 335 peserta ya yang hadir di seri Modern Security Operation Center Development di materi saya. Oke, saya akan coba membahas tadi melanjutkan dari Mas Danar ya, topik mengenai Security Operation Center. Saya akan coba membahas bagaimana mungkin kalau teman-teman di sini sebagian peserta Bapak Ibu sekalian sudah memiliki Security Operation Center, baik itu Security Operation Center yang dibuild secara in-house melalui internal team atau juga bekerja sama dengan managed security service provider. Nah, kita melihat coba bagaimana sih modern SOC development itu kalau kita lihat di organisasi yang ideal dan apa yang kita bisa enhance dari current existing SOC yang kita punya gitu ya. Oke, saya memperkenalkan diri sedikit. Saya Digit Oktavianto. Saat ini saya bekerja sebagai Information Security Consulting Manager di Mitra Integrasi Informatika dan juga merupakan co-founder dari blueteam.id, sebuah platform pembelajaran Blue Team Cyber Defense di Indonesia. Lalu mostly saya berkutat di bidang cyber security di cyber defense ya, mulai dari security operations, incident response, digital forensics. Lalu juga saya juga melit community cyber defense community di Indonesia. Oke, tadi mengenai SOC sudah dijelaskan ya sama Mas Danar secara gamblang gitu ya, bagaimana sebuah SOC itu sebenarnya menyediakan sebuah centralized dan consolidated mulai dari prevention, detections, dan response ya, capabilities. Ini merupakan statement atau penjelasan dari Gartner. Nah, ini kemarin saya baca sebuah paper dari IDC mengenai spotlight SOC ya. Jadi sekarang ini organisasi itu saling bekerja sama dan mungkin juga kita bisa bilang kayak semacam battle ya for the modernisasi security operation center. Jadi
kenapa ada semacam battle gitu ya di antara organisasi untuk memodernisasi Security Operation Center. Karena kalau kita lihat sekarang landscape threat actor semakin bertambah gitu. Terus juga complexity attack semakin banyak. Infrastructure dulu mungkin belum ada banyak adopsi di cloud, sekarang sudah mulai banyak adopsi di cloud. Lalu juga terkait dengan Internet of Things dan banyak hal-hal lainnya yang sudah semakin kompleks di infrastruktur. Oleh karena itu organisasi juga perlu melakukan modernisasi dan juga mungkin enhancement dari current capabilities yang mereka miliki. Nah ini kalau dilihat dari SOC challenge tadi Mas Danar juga sempat menjelaskan beberapa poin. Nah mungkin ini akan lebih mendetailkan kayak semacam current modern SOC challenge gitu ya. Ini diambil juga dari Anton Cefakin ya, salah satu kalau saya bilang bapaknya CM, bapaknya SOC yang paling terkenal gitu. Kalau teman-teman sering dengar namanya Anton Cefakin, dulu pernah di Gartner, sekarang di Google ya. Dia present terkait dengan can you really 10 times the SOC. Jadi kayak bagaimana kita meleverage SOC kita sekarang kayak 10 kali lipat lebih baik lagi gitu ya. Itu dia presentasi di SANS Blue Team Summit ya, di Security Operation Blue Team Summit di SANS event. Jadi yang pertama menurut dia adalah salah satu challenge-nya adalah tadi expanding attack surface. Jadi more things to secure. Cloud adoption, Internet of Things, terus juga apalagi sekarang terkait dengan pandemic, working from home ya. Kalau dulu kita kalau bekerja di kantor gitu ya, semua sudah punya perimeter, ada proxy, ada next gen firewall, bla 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 gitu ya. Ketika ada phishing, sudah ada banyak perimeter yang nge-tackles gitu. Tapi begitu kita bekerja dari rumah gitu ya, bagaimana nih shiftingnya itu tadi, karena nggak ada lagi perimeter-perimeter yang seperti saya sebutkan tadi kalau kita ada di rumah. Apa yang kita punya paling sekedar kayak endpoint security atau antivirus misalnya di laptop kita gitu. Nah semakin expandingnya attack surface ini semakin kompleks juga, akhirnya banyak user yang menjadi threat actor, yang menjadi target dari threat actor gitu. Nah yang kedua security talent shortage tadi juga dibahas juga ya mengenai shortage ini dari Mas Danar, yaitu kayaknya hampir di segala lini aspek di cyber security kebanyakan talent shortage semua ya. Jadi nggak hanya di SOC tapi juga di offensive juga, di pentest gitu ya, red team juga sama mempunyai hal yang sama. Lalu yang ketiga, too many alerts from too many tools. Kalau tadi Mas Danar bahas bagaimana konfigurasi nggak capable gitu ya. Tapi juga kita lihat sekarang organisasi semakin kompleks gitu. Tools-tools atau perangkat-perangkat tadi saya lihat di sekilas di Q&A ada yang sudah punya perimeter, sudah punya web application firewall, sudah punya endpoint security gitu ya, dan makin banyak lainnya ya. Ada istilah sekarang teknologi baru seperti EDR, lalu XDR, NDR, network detection response. Nah itu yang semakin banyak lagi gitu. Nanti tentunya di security analyst yang akan bekerja di SOC itu akan makin overwhelming dengan banyaknya alerts gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari capability matrix dari SOC, based on dari Gartner, sebenarnya kita ngelihat ada monitoring and detections ya, mulai dari paling kiri atas, lalu juga incident response and hunting, lalu juga terkait dengan threat intelligence, lalu terkait dengan detections and automation engineering. Jadi ini kalau kita lihat di modern SOC ini sekarang tidak hanya, mungkin kalau kebanyakan levelnya dulu mulai dari monitoring and detections, lalu juga incident response and forensic gitu. Nah, namun sekarang kapabilitas di SOC harus semakin di-expand lagi dengan adanya kapabilitas dari mulai proaktif cyber defense seperti threat hunting. Nah, saya sering sekali memberikan talks, webinar terkait dengan threat hunting. Nanti teman-teman bisa lihat di webinar Cyber Defense Indonesia community kita atau juga di webinar di Blue Team ID. Saya banyak membahas mengenai threat hunting seperti apa benefitnya. Dan ini yang memang perlu dimiliki oleh modern SOC gitu ya. Tidak hanya rely on reaktif apa saja yang dikeluarkan oleh device-device perimeter security atau endpoint security baru kemudian kita bereaksi. Namun juga even nggak ada alert pun kita tetap harus melakukan hunting karena something might be happens in our environment gitu ya. Lalu juga terkait dengan penggunaan threat intelligence untuk mengenrich data ya, terkait dengan data yang semakin banyak, tentu kita akan perlu butuh enrichment terkait dengan data tersebut, mana yang benar-benar merupakan attack, mana yang merupakan memang hanya false positive. Nah, kita bisa enrich dari threat intelligence. Nah, tentunya terakhir adalah detections and automations engineering. Bagaimana kita detections engineering kita leverage gitu. Karena masalah visibility ini adalah masalah yang paling serius ya, di SOC ini. Nanti kita akan coba lihat di masalah visibility. Nah, ini tadi modern SOC komponen mulai dari monitoring and detections, incident response hunting,
threat intelligence dan juga detection engineering. Jadi ini adalah salah satu paper juga dari Gartner terkait dengan komponen apa saja yang ada di modern SOC. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sekarang sudah memiliki SOC, coba dilihat sudah sejauh mana kapabilitas dari SOC milik Bapak dan Ibu sekalian. Apakah baru di level yang atas, yang di level di monitoring and detections, atau juga mungkin sudah punya incident response and forensic team, atau bahkan sudah sampai ke arah proaktif di hunting. Dan juga apakah sudah punya kapabilitas visibilities dari threat intelligence, cyber threat intelligence, atau juga mungkin bahkan punya CTI analis sendiri gitu ya untuk membantu melakukan analisis dan juga membantu memberikan informasi. Jadi CTI analis ini bisa memberikan informasi kepada SOC analis nantinya juga kepada incident response atau bahkan forensik ketika mereka melakukan investigation ketika terjadi sesuatu. Dan ini sangat bisa membantu, dan saya mengalami sendiri ketika kita mengalami membantu customer yang mengalami incidents ketika kita melakukan forensic investigations, terus kita mendapatkan artifak malware dan juga dropper dari victim ya. Kalau kita melakukan manual analysis, reverse engineering, malware analysis mungkin takes time, a week, 2 weeks maybe gitu. Once kita punya dataset dari threat intelligence yang menginformasikan TTPs ya, teknik-teknik prosedur dari threat actors berdasarkan artifacts dan juga apa yang terjadi di infrastruktur di victim, kita bisa men-speed up. Nah, itulah salah satu benefit bagaimana kalau kita punya resources dari threat intelligence, dan ini merupakan hal yang mungkin bisa di-highlight oleh organisasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Lalu juga terkait dengan detection engineering yang tadi saya bahas mengenai kaitannya dengan visibility ya. Nah, ini tadi ada 5 main challenge ya. Saya akan agak cepat aja mengenai model SOC dari filling the gaps dari visibility. Ini adalah the serious problem, makanya saya put ini nomor 1. Visibility di SOC itu sangat terbatas. Nanti kita akan bahas secara detail. Lalu juga terkait dengan challenge untuk modern SOC adalah use case detections, advanced attack. Banyak organisasi yang beli perangkat, beli CM, beli tools, rely on by just default use case atau rules yang dimiliki oleh perangkat-perangkat seperti CM atau perimeter. Jadi udah rely on itu aja. Padahal use case detections untuk advanced attack itu akan sangat kompleks dan kita harus selalu akan selalu bertambah setiap harinya. Oleh karena itu akan selalu kayak semacam, bahkan sekarang ada disebutnya udah jadi kayak pipeline CI/CD untuk detection engineering. Jadi udah nganut juga seperti modelnya DevSecOps gitu atau DevOps. Di detection engineering pun mengadopsi hal yang sama. Kenapa? Karena harus mulai ada sebuah tim yang juga fokus membahas mengenai use case dan juga detections untuk di organisasinya, terutama di SOC. Lalu too many alert in high volumes and bikin overwhelm analyst. Tentunya juga tadi cyber security shortage udah dibahas sama Mas Danar, sama knowledge gap between blue team and red team. Nah, saya pertama akan bahas di sini SOC visibility triad, di mana tadi salah satu nomor pertama adalah filling the visibility gaps between the SOCs ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan organisasi itu fokus kepada misalnya salah satu telemetri, misalnya let's say dari sisi network. Ya, telemetri dari network mungkin dari perangkat seperti IPS, next gen firewall gitu ya, atau perangkat firewall. Nah, kita lihat di sini ada triad ini dari Gartner, dia bikin namanya SOC visibility triad, di mana ada SIEM yang merupakan sebuah centralized pusatnya dari segala telemetri, baik itu dari sisi network dan juga dari sisi host atau endpoint. Nah, banyak organisasi lupa, dia investasi hanya di sekedar perangkat-perangkat yang di area di network, perimeter yang saya mention tadi, tapi tidak melakukan fine tune secara baik logging capabilities dari sisi endpoint, server, host. Contoh yang paling simpel, berapa banyak organisasi di tempat rekan-rekan sekalian yang melakukan hardening enhancing terkait dengan audit policies logging di server-server Bapak Ibu sekalian. Saya rasa ketika banyak organisasi punya server naik ke production, just leave it by default. Apakah dilakukan config PowerShell logging? Ya, apakah dilakukan enhancement terhadap misalnya ada command line executions terhadap proses-proses di dalam sistem? Lalu juga apakah juga menambah visibility dari sisi endpoint dengan menambahkan contoh kalau misalnya di infrastruktur server berbasis Windows seperti Sysmon atau di Linux, sekarang juga ada Sysmon di Linux atau Audit di Linux gitu. Jarang sekali saya lihat, kebanyakan organisasi hanya mengambil default log dari endpoint seperti tadi dari syslock dari Linux, dan itu sangat amat terbatas. Ketika kita berbicara ada sesuatu proses yang terjadi di endpoint gitu ya, ketika ada proses spawn yang terjadi, terus juga ada
something yang happens gitu ya, itu akan terbatas sekali visibility di endpoint. Maka tadi ada pertanyaan juga, kenapa masih banyak juga saya udah investasi di perimeter, tapi di host masih banyak juga yang infektif dan segala macam ya. Karena mungkin visibility di endpoint itu masih sangat kurang. Nah itu salah satu penyebab kebanyakan organisasi hanya fokus di salah satu poin di visibility triad ini. Obviously we need data. We need to have data. Bayangkan coba kalau teman-teman lihat dari data yang saya representatifkan sekarang ini dari Olaf Hartong, salah satu cyber security researcher expert juga yang fokus di cyber defense juga. Coba Bapak Ibu silakan take a look bagaimana logging mechanism di tempat Bapak Ibu sekalian, di SOC misalnya ketika sudah punya SOC. Apakah misalnya di Windows Bapak Ibu hanya menarik events dari event logs, kalau di Linux hanya dari syslog? Bayangkan berapa banyak yang missing di sana, berapa banyak yang belum dikonfig di sana, berapa banyak yang belum dilakukan enhancement dan tuning, sehingga visibility di tempat Bapak Ibu sekalian akan sangat kurang. Nah inilah problems di banyak organisasi mengenai visibility, karena once we have data, we have visibility, kita dapat men-solve banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita tidak miliki. Apalagi tadi saya sebutkan modern attack ya, advanced attack sekarang ini. Nah ini adalah data source spectrum yang memang harus di highlight dan memang harus dilakukan fine tune. Jadi tidak melulu harus selalu investasi ke sebuah produk teknologi, tapi come to basic, back to fundamental. Apa yang harus dimiliki ketika kita melakukan proses misalnya di dalam infrastruktur milik kita. Nah inilah yang harus diperhatikan. Nah tadi juga terkait dengan detections ya, detection terkait dengan di SOC ya, mulai dari adversary behavior, dari TTPs. Gitu kita ngelihat kalau dulu kita relies on just use case default DCM gitu. Padahal sekarang apalagi kita punya sekarang framework MITRE ATT&CK yang sudah membahas berbagai macam tools, TTP, teknik-teknik prosedur yang digunakan threat actor, itu akan melakukan enrichment yang sangat amat banyak terhadap infrastruktur di SOC kita, sehingga kita bisa dapat gambaran bagaimana kita membuat atau menyusun sebuah use case playbook based on the MITRE ATT&CK tadi. Nah ini yang juga belum banyak diadopsi di organisasi. Nah, balik dari sini mungkin teman-teman bisa take a look di MITRE ATT&CK frameworks yang nanti akhirnya bisa di leverage ke current detections atau teknologi di SOC teman-teman. Nah ini juga mengenai threat informed defense. Jadi bagaimana kita dapat informasi ya, si cyber defense ini mendapatkan informasi dan mengerti mengenai adversary threat craft tools yang dipakai oleh threat actors, threat craft yang dipakai oleh threat actors, attacker gitu ya, sehingga kita semakin aware. Tadi seperti disampaikan bahwa kita harus up to date karena tools threat craft itu setiap hari akan bertambah gitu ya. Nah ini adalah bagaimana kalau kita melihat detections filling the gaps-nya dari MITRE ATT&CK, mulai dari kita bagaimana usage of the threat intelligence untuk define TTP kalau kita mau bikin simulations, lalu juga kita bisa bikin simulations based on the TTPs ya yang tadi sudah kita dapatkan. Misalnya kita mau mensimulate APT10 misalnya, karena kebanyakan misalnya menyerang infrastruktur misalnya finansial adalah threat actor group X gitu. Nah kita bisa mensimulate threat actor group X itu dengan tools dan teknik yang dia gunakan di organisasi kita, apakah kita sudah bisa mendeteksi kalau threat actor group X tersebut menyerang infrastruktur milik kita. Nah kita lihat setelah kita simulasi ada nggak gapnya dari sekian teknik dan tools, misalnya 40 teknik dan tools, kita hanya bisa mendeteksi 20. Berarti 20 yang tidak kita bisa detect, kita bisa lihat mitigasi apakah sebenarnya gaps-nya karena masalah proses di teknologi yang kita miliki karena teknologinya tidak mampu, atau sebenarnya kita bisa melakukan fine tune terhadap teknologi tersebut sehingga bisa mendeteksi gaps 20 yang ada. Nah, disinilah bagaimana kita bisa melakukan detections and mitigations. Nah, tadi itu ya terkait dengan adversary simulations, kalau kita lihat bisa bikin plan ya terkait dengan simulation terkait organisasi kita based on the TTPs or threat actors. Lalu tadi too many alerts in high volumes. Nah, alert fatigue ini udah menjadi pasti problem ya di semua SOC. Pasti kebanyakan, apalagi device-nya makin banyak, servernya makin banyak, terus infrastrukturnya makin banyak, belum lagi dari cloud adoptions gitu ya. Nah, ini yang bikin akhirnya SOC analis, bayangkan ketika satu shift dia hanya bekerja 1 atau 2 orang, dengan segitu banyak device, dengan segitu banyak infra, dia akan sangat pusing gitu ya, dengan log yang sangat banyak. Nah, bagaimana ideas untuk reduce alert fatigue ini? Ya, enriching security threat dan security alert dengan threat intelligence phase tadi seperti saya mention. Lalu juga bisa mengempower automations dan orchestrations. Nanti mungkin akan dibahas lebih detail lagi oleh
Pak Dani ya terkait dengan SOAR, Security Orchestrations and Automations Response. Akhirnya apa? Pekerjaan security analyst itu jadi di-reduce. Yang sekiannya harusnya bekerjanya secara repetitif, pekerjaan repetitif itu nanti bisa di-reduce oleh SOC analyst, sehingga nanti pekerjaan yang important bisa difokuskan. Nah, itu bisa mereduce alert fatigue dari person in charge di dalam SOC ya. Lalu juga leverage user and entity behavior analytics seperti UEBA gitu ya. Bagaimana kita melihat behavior dari user. Tinggal 2 menit lagi ya, Mas. Baik. Itu nanti untuk memberikan insight ya ke kita. Lalu juga penggunaan machine learning ya untuk menganalisis alert yang comes. Ya, kalau cyber security dan shortage mungkin tadi sudah banyak dibahas ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak ini karena memang di mana-mana di cyber security rata-rata talent shortage itu udah menjadi hal yang lazim gitu ya. Nah, yang terakhir ini knowledge gap between blue team and red teams. Kita lihat blue teams dan red teams. Blue teams itu pekerjaan sehari-harinya benar-benar fokus ya, benar-benar pekerjaan yang bisa dibilang repetitif gitu ya, banyak yang menganalisis. Kadang juga terjadi overtime gitu. Sedangkan nanti di sisi red team banyak bisa melakukan research, bisa melakukan percobaan ya, apa yang teknik-teknik baru. Nah, blue team ini kadang-kadang kekurangan waktu research, kekurangan waktu untuk mencoba sesuatu hal yang baru, untuk meleverage knowledge mereka gitu. Sehingga apa? Threat actor ya, atau mungkin red team juga ya, dengan sedemikian banyaknya tools yang ada terkait dengan tools untuk performing infiltrations, si blue team ini jadi kayak ketinggalan, jadi akan selalu tertinggal dengan teknik-teknik baru, tools-tools baru, karena tadi apa? Kurangnya waktu. Karena apa juga kurangnya waktu? Karena pekerjaan dia on daily basis di security operation itu udah memang udah jadi rutinitas gitu ya. Sehingga ini yang mungkin bisa dibilang turnover di SOC itu cukup tinggi. Nanti mungkin bisa ditanya ke teman-teman penyedia provider security operation center, turnovernya itu cukup tinggi. Mungkin dalam 2 tahun bisa cukup banyak turnovernya, sudah ada turnover gitu. Dibandingkan dengan kapabilitas yang dimiliki red team. Dan juga kayak training provided gitu ya. Jika materi kurikulum saya lihat kebanyakan fokus di red team. Sangat sedikit training yang fokus di blue team, cyber defense, di SOC, di forensic incident response, malware analysis, reverse engineering. Sehingga apa? Knowledge gaps-nya ini dari sisi offensive team yang banyak dapat knowledge, tapi di blue team ini tertinggal gitu. Jadi itu saya lihat berdasarkan pengalaman ya yang saya lihat di lapangan. Gitu. Nah, terakhir ini summary and key takeaways, bahwa modern SOC development ini dibutuhkan buat organisasi untuk combat security threat and expanding attack surface, tadi seperti kata Pak Cufakin. Lalu juga visibility is important and should become priorities. Ini number one, visibility. Remember, bukan teknologi tapi visibility. Bagaimana Anda punya visibility di SOC. Once Anda punya visibility, Anda bisa ngelakuin automations, orchestrations, tapi jangan harap Anda mau melakukan automations ataupun juga orchestrations without visibilities yang cukup di organisasi Anda. Lalu juga bagaimana tadi kita melihat adversary simulations atau emulations yang kita bisa gunakan untuk building use case detections, mengevaluasi apakah kalau kita mensimulasi dengan TTP threat actors yang kita simulasikan seberapa kuat. Jadi saya pernah dapat request dari organisasi. Kalau saya diserang Mustang Panda, kalau saya diserang APT-41, kalau saya diserang APT-10, teknik dan teknik yang mereka gunakan, apakah saya bisa detect? Ya, kita nggak tahu unless kita sampai mensimulasikan dan mengemulasikan tersebut. Sehingga nanti dari situ gap-nya akan terlihat dengan teknik yang digunakan oleh threat actor group X, seberapa banyak organisasi kita, infrastruktur yang kita miliki bisa mendeteksi. Nah, ini yang cukup penting menurut saya. Dan belum banyak organisasi yang fokus di poin nomor 3. Dan saya lihat mungkin di perbankan ya, beberapa bulan yang lalu sepertinya sudah dari regulator juga sudah mulai mendesain bagaimana melakukan ini. Kalau di Hong Kong, Singapura, mereka sudah punya bahwa offensive atau pengujian penetration test itu tidak hanya VAPT saja, tapi sudah mulai ke adversary simulations dan emulations untuk lebih melihat posture dari blue teams, posture dari SOC, posture dari infrastruktur yang dimiliki, apakah bisa mendeteksi hal tersebut. Talent shortage tadi sudah dibahas ya. Dan ini satu lagi slide Mas Tio terakhir, karena ini sangat bagus sekali. Ini satu security researcher yang cukup terkenal, Dino Daizovi. Ini waktu itu saya capture, ini pas banget gitu. Jadi dia bilang gini di Twitternya, we overly celebrate offense in InfoSec. Kadang-kadang kita ini ya, weh keren nih, kalau dapat bug bounty gitu ya.
kalau dapat temuan gitu ya, kalau dapat finding orang-orang di offensive itu kita celebrate gitu. But we don't get more secure by finding and fixing bugs one by one. Ini yang saya highlight. Tapi kita tidak akan lebih secure kalau hanya fokus finding dan fixing bugs satu persatu. We get more secure, kita dapat lebih secure by building system that obliterate entire bug classes. Jadi sebenarnya nggak cuma satu persatu bug ini. Bug ini one thing, tapi ada chain ya yang sampai bagaimana dari mulai aplikasi sampai ke infrastruktur ini secara holistik kita perbaiki. We need to shift focus to celebrating the defenders who build the scalable and effective defense. Jadi kita harusnya nih nge-celebrate juga nih buat defenders, karena cyber defense, blue teams itu kayak unsung hero. Ya, ketika saya berhasil mendeteksi adanya attack, jadi di stop attack-nya, early stop. Ya, itu memang tugas kamu, pekerjaan kamu. Jadi kayak biasa aja, tapi once breach happen, once breach kena attack serangan, siapa yang jadi kambing hitam pertama? Pasti orang-orang yang ada di SOC, pasti orang-orang yang ada di blue team. Kamu ngerjain apa? Kenapa server bisa sampai kebobolan? Kamu kemarin nge-harden nggak, nge-patch nggak gitu. Jadi kita harus shifting the focus ya. Jadi celebrating the defender who build scalable and effective defense. Kata dia terakhir, I did pen testing when I was young because it was easy and I had no real experience. It took me always 20 years of being in security to get any good thinking about building defenses in a way that works. Actually gets deployed and get deployed in enough places to matter. Jadi kata dia dulu waktu muda pen test, oke. Ya dia bilang it was easy and had no real experience, bla 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 gitu ya. Lalu dia bilang untuk nge-build sebuah sistem yang scalable, defense yang scalable, it takes like 20 years gitu, mulai dari proses, prosedur, juga arsitektur yang baik. Nah ini mungkin buat pencerahan rekan-rekan sekalian, mohon maaf lebih waktunya. Saya tutup, saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.